Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 33 Allah berfirman, ketika seorang anak tidak bisa membantu seorang ayahnya, ketika seorang ayah tidak bisa membantu seorang anaknya, betapa mengerikannya hari kiamat kelak. Maka ketika orang kafir dihadapkan pada siksaan Allah, ketika orang-orang yang tidak patuh kepada Allah dihadapkan dengan siksaan Allah, maka dia langsung mengatakan fama lana min syafi'in. Tidak ada lagi orang yang mengambil syafaat. Wala sadiqin ham, tidak ada teman pun yang bisa membantu. Faru'anna karotan fatakunanna minal mu'minin. Dan andai kata boleh ya Allah, maka kembalikanlah aku ke dunia kembali ya Allah. Dan aku ingin mencintaimu ya Allah, aku ingin menyayangimu ya Allah, dan aku ingin bersama orang-orang yang sangat soleh ya Allah. Ya Habibal Qalbi, ya Khairul Baraya, ya Bijita bil Haqqi, Rasulul Hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Yakin. Jadi hari ini, pagi ini kita akan membahas masalah cinta. Setuju betul? Jadi kita membuat tema mencintai karena Allah. Saya sengaja mengambil ini dan saya paling suka ketika saya ngaji-ngaji itu tentang masalah cinta. Masalah cinta. Sekarang semua punya cinta kan ya? Ya. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah, katanya gitu ya. Karena tanpa cinta tidak akan menjadi berkah. Makanya saya akan mencoba menyampaikan tentang cinta dan orang-orang yang cinta kepada Allah dan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Siapa yang hafal surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 32 ayat? Siapa yang hafal? Kira-kira yang tergoda? Kalau ada yang hafal, nanti kita ajak umroh. Ayo, siapa? Ayo yang hafal. Ayo angkat tangan dan sampaikan. Tadinya yang bocah saya berharap tadi ya jadi santri biar sering banget umroh tadinya. Ayo apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa ziyataha fa'alayni wa ummatikunna wa usarihkunna sarahan jamila. Kemudian ayat berikutnya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa la daral akhirah fa innallaha 'adda lil musanati minkunna ajran 'azima. Kemudian ayat berikutnya, ya nisa'in nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'alallahi yasira. Maksudnya ya, yang artinya begini. Nanti sebelum saya menjelaskan panjang lebar, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan, maka kemarilah agar aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Kemudian wa in kuntunna turidnallaha wal yawmal akhir, yang berjalan, dan jika menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah akan menyediakan pahala yang sangat besar kepada orang yang terbaik di antara kamu. Wahai istri-istri Nabi,
Barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji, yang nyata niscaya azabnya dilipat gandakan 2 kali. Dan demikianlah mudah bagi Allah. Dan barang siapa di antara kamu istri-istri Nabi yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan kebajikannya, niscaya akan aku berikan pahala 2 kali lipat, jauh lebih banyak. Dan kami sediakan rezeki yang bagus, yang mulia baginya. Wahai istri-istri Nabi, jika kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu lemah-lemahkan suaramu untuk berbicara sehingga bangkit nafsu dan adanya penyakit di hati, yang ucapkanlah dengan perkataan yang baik. Surat Al-Ahzab ini adalah menggambarkan betapa sulitnya dari istri Nabi. Kalau ada lagu yang judulnya Aisyah, gitu. Apalagi gimana? Gimana? Saya nggak hafal itu. Jadi bukan hal yang mudah ketika seseorang menjadi istri Nabi. Semua orang mengatakan aku ingin seperti Aisyah. Ada lagu diputarkan oleh Malaysia, ingin menjadi Aisyah, ingin menjadi Aisyah, ingin menjadi. Justru menjadi istri Nabi itu adalah bukan perkara yang mudah. Ketika mereka membuat satu kesalahan, mereka akan dicatat 2 azabnya. Ketika mereka tidak bisa konsisten dengan Nabi, maka mereka dicatatkan dosanya. Dan bahkan ketika mereka minta istighfar, maka Allah langsung mengatakan, kemarilah aku akan ceraikan. Coba bayangkan. Aisyah ini juga pernah ditegur oleh Allah, oleh malaikat Jibril. Hafsah juga pernah ditegur. Karena mereka adalah bukan perkara mudah ketika seseorang menjadi istrinya Nabi. Orang mikirnya enak jadi Aisyah, nanti pasti masuk surga. Ya betul, karena Rasulullah doanya tidak akan pernah ditolak. Tapi juga ada orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, tapi mereka juga menjadi ahli neraka juga ada. Ada seorang yang munafik. Bahkan seorang yang munafik ini ketika mereka bersolat, mereka berbareng dengan Rasulullah. Bahkan ketika meninggal, mereka meminta untuk ditutupkan kafan yang dari Rasulullah SAW. Apakah mereka akan masuk surga? Karena kata enggak, ternyata mereka adalah orang munafik. Walaupun mereka bersama dengan Rasulullah, mereka sampai sandalnya gantian, tetapi Allah tidak memberikan mereka jaminan surga, tidak, karena mereka tidak cinta kepada Rasulullah. Tetapi bagi orang-orang yang cinta Allah, bagi orang-orang yang cinta Rasulullah, wa in kuntum naturinnallaha wal darul akhirah, maka orang ini akan mendapatkan jaminan yang sangat luar biasa, yaitu ajrun azimah. Mereka akan diberikan surga, mereka akan tempat yang sangat mulia. Bahkan istri Nabi kalau berkesalahan, mereka akan diazab dengan 2 kali. Bayangkan, istri Nabi sama ketika adik-adikku semua yang ada di sini menjadi seorang penghafal Al-Quran adalah orang yang sangat mulia. Adik-adikku sekalian besok mempunyai 11 kelebihan bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bahkan nanti ketika seorang di hari kiamat nanti, maka seseorang itu begitu naik ke surga, maka Allah menyuruh orang-orang yang menghafal Al-Quran untuk membaca Al-Qurannya. Wahai si Tuhan, bacalah Al-Quranmu, maka dibaca. Misalnya dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, maka Allah langsung mengatakan, wahai si Tuhan, bacalah Al-Quranmu lagi. Maka begitu Al-Quran itu dibaca, maka mereka mendapat tingkat surga yang jauh lebih tinggi lagi. Maka dibaca Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka Allah langsung mengatakan, naiklah engkau ke surga yang lebih atasnya lagi. Maka suruh baca lagi. Begitu seterusnya, itulah tingkatan surga bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran. Wa in kuntum turidnallaha wal akhirah. Jadi orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, maka itulah orang-orang yang akan mendapat kedudukan yang sangat dan tinggi dunia. Bahkan nanti suatu ketika di hari kiamat, maka seseorang ketika di hari kiamat adalah masyaallah, famalana min safiin wala sadiqin habib falau anna lana karwatan fatakunanna minal mu'minin. Nanti ketika seseorang di hari kiamat, maka orang itu akan dihadapkan kepada neraka, maka dihadapkan pada siksaan Allah, maka orang itu akan mengatakan famalana min syafi'in, tidak ada lagi penolong.
orang ini ketakutan yang sangat luar biasa dalam surah Syu'ara ini. Karena mereka tidak bisa wala sodiqin hamim, tidak ada teman. Kemudian ketika dihadapkan neraka, maka dihadapkan pada siksaan Allah, maka orang-orang kafir ini mengandaikan, andai kata aku bisa hidup lagi, maka aku akan menjadi orang yang bertakwa. Falau anna lana karratan fanakunanna minal mu'minin. Ya Allah, aku berikan bisa hidup lagi ya Allah, walaupun 1 jam saja, aku akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Aku akan menjadi orang-orang yang rindu kepadamu. Aku akan menjadi orang-orang yang cinta kepadamu, dan aku akan menjadikan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Fama lana min syafi'in, tidak ada lagi penolong. Bahkan nanti begitu orang-orang yang cinta Allah, begitu orang-orang yang cinta Rasulullah, begitu juga orang-orang yang mengimani, termasuk orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka harus mengimani bahwa hari kiamat itu ada. Tidak hanya ada, tapi juga mengimani seluruh adegan yang ada di hari kiamat nanti. Sebagaimana dalam hadis, adegan hari kiamat itu adalah adegan yang sangat luar biasa dan sangat menakutkan. Bahkan saya kalau malam mandiri jujur, saya tuh sering menangis kalau membayangkan siksaan Allah. Saya sering menangis, dan saya sering menghadu ya Allah, jangan jadikan saya orang yang punya ya Allah. Jadikanlah saya orang yang gak punya, tapi aku selalu cinta kepadamu ya Allah. Dahsyatnya azab Allah. Beberapa ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa nabi syafi wala sadiqin habib. Fasu'an kardotan fanakunanna minal mu'minin. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 33 Allah berfirman, ketika seorang anak tidak bisa membantu seorang ayahnya, ketika seorang ayah tidak bisa membantu seorang anaknya, betapa mengerikannya hari kiamat kelak. Maka ketika orang kafir dihadapkan pada siksaan Allah, ketika orang-orang yang tidak patuh kepada Allah dihadapkan dengan siksaan Allah, maka dia langsung mengatakan fama lana min syafi'in. Tidak ada lagi orang yang mengambil syafaat. Wala sadiqin ham, tidak ada teman pun yang bisa membantu. Faru'anna karotan fatakunanna minal mu'minin. Dan andai kata boleh ya Allah, maka kembalikanlah aku ke dunia kembali ya Allah. Dan aku ingin mencintaimu ya Allah, aku ingin menyayangimu ya Allah, dan aku ingin bersama orang-orang yang sangat soleh ya Allah. Betapa ngerinya di situlah, sampai akhirnya dalam surat Ibrahim Allah berfirman, ketika ada seorang kafir, nanti mereka akan berdebat dengan tuan-tuannya. Seorang manusia berdebat dengan jin karena mereka tidak mau disalahkan. Kata mereka, orang dihadapkan ke neraka, maka manusia itu berdebat dengan setan dan mereka saling salah menyalahkan. Al-akhilau yauma idzin katanya. Maka pada hari itu mereka akan saling salah menyalahkan di antara satu dengan yang lainnya ketika mereka dihadapkan pada neraka ya Allah. Maka nanti ketika manusia dihadapkan ke neraka, maka setan itu dihadirkan di situ dan mereka saling dialog di depan Allah. Al-akhilau yauma idzin ba'du. Maka pada hari itu maka manusia mereka ada berdebat karena mereka sangat ketakutan ketika mereka dihadapkan pada neraka ya Allah. Setan pun juga tidak mau dipersalahkan oleh manusia. Bahkan di dalam surat tersendiri dalam Al-Quran disebutkan bahwa nanti itu jin
nanti itu setan, mereka tidak mau dipersalahkan oleh manusia di hadapan Tuhannya. Kemudian ditanya, maka setan itu kemudian dipanggil oleh Allah, wahai jin, wahai setan, kenapa engkau telah menggoda manusia? Maka setan kemudian berkata, ya Allah, aku menggoda karena mereka juga mau dan mereka memperoleh kesenangan. Kemudian Allah mengatakan, maka masukkanlah dia ke dalam neraka. Maka dimasukkanlah dia ke dalam neraka. Maka kemudian di dalam surat Ibrahim ini menjelaskan, di dalam surat Al-Furqan dijelaskan, maka mereka sampai berantem di depan Allah. Mereka saling menyalahkan di depan Allah. Bahkan mereka juga tidak mau dipersalahkan. Ya Allah, aku dulu melakukan itu karena aku dipengaruhi oleh temanku si fulan. Ya Allah, aku dulu melakukan ini karena aku dipengaruhi oleh syaitan yang telah menggodaku. Maka kemudian Allah mengatakan, wahai hamba-Mu, la tahtasimu ladayya. Kalian jangan berdebat di depanku. Maka Allah langsung mengusir bagi orang-orang yang menjadi ahli neraka. Mereka berdebat antara manusia dengan setan, antara setan dengan setan, antara orang kafir dengan antasan. Maka mereka akan berdebat di depan Allah. Maka Allah langsung menurunkan ayat, Allah tahtasimu ladayya. Engkau jangan berdebat di sini. Maka kemudian Allah memanggil malaikat di sini, wahai malaikat, maka seretlah dia ke dalam nerakaku. Ini karena mereka sudah tidak ada orang-orang yang berikan syafaat sama sekali. Tetapi bagi orang-orang yang mencintai Allah, bagi orang-orang yang merindukan Allah, maka mereka tidak akan ada perdebatan di depan Allah. Adik-adikku sekalian, nanti itu Rasulullah pernah menyampaikan, nanti ada seorang nabi, seorang syuhada, maka iri kepada satu orang ini. Maka semua sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah ya Rasulullah yang sampai nabi dan syuhada pun cemburu kepada orang ini? Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, qala hum qaumun tuhibbu binurillah. Jadi nanti pada hari kiamat, seorang nabi, seorang syuhada, seorang kita bisa membayangkan bagaimana seorang nabi mulia yang mendapatkan fasilitas dari Allah, bagaimana seorang syuhada berkata mendapatkan fasilitas dari Allah. Bahkan ketika perang itu ada seorang sahabat yang meninggal, mereka adalah seorang syuhada. Begitu meninggal, maka setiap selama 2 tahun mereka mendengarkan seorang syuhada ini membaca Al-Quran. Bahkan ketika gugurnya Hamzah, seorang panglima perang ini, sahabat Rasulullah ini, kemudian mereka meninggal, dan sahabat yang ada yang lain meninggal. Kemudian mereka terdengar orang-orang yang membaca Al-Quran di dalam kubur. Orang-orang yang syuhada, orang-orang yang meninggal, sesungguhnya mereka adalah bukan orang yang mati, bukan sesungguhnya orang yang telah meninggal mereka tidak bisa berbuat apa, tidak, tetapi mereka ada diberikan rahmat yang sangat banyak oleh Allah. Tapi orang ini bisa iri kepada orang-orang yang mencintai karena Allah binurillah. Maka nanti sudah di kiamat itu seorang nabi melihat ada seorang orang ini, mereka tidak takut dengan siksaan Allah. Makanya adik-adikku sekalian, kalau ada orang-orang yang soleh, katakanlah kepadanya, aku mencintai karena kesolehanmu, karena Allah. Semakin orang-orang yang cinta kepada Allah, semakin orang-orang yang menyayangi karena Allah, maka mereka akan bisa berikan syafaatnya di akhirat kelak. Nabi, famalana fil syafi'in walau annana karatan fatakunanna minal mu'minin. Cari orang sebanyak-banyaknya. Apalagi adik-adik penghafal Al-Quran, kalian semua adik-adikku adalah orang-orang yang istimewa di akhirat nantinya. Kalian adalah orang-orang yang istimewa, sangat istimewa. Makanya besok idolakan seorang orang-orang yang alim. Idolakanlah orang-orang yang mencintai Allah dengan sangat tinggi, maka idolakanlah. Kalau kalian mengidolakan seorang artis, mereka belum tahu artis itu akan berada di mana di akhirat nanti. Tetapi ketika orang-orang yang mencintai karena binurillah, ketika orang yang mencintai bihubbi binurillah, maka mereka akan mendapatkan cahayanya Allah. Dan ini adalah orang-orang yang diiri oleh para nabi dan syuhada. Siapakah dia? Mereka adalah orang-orang yang selalu merindukan Allah, orang-orang yang selalu merindukan Rasulullah SAW. Dia adalah bihubbi binurillah.
Rasulullah ditanya ketika ada sahabat Musa datang, ya Rasulullah, aku kalau tidak bertemu sehari saja ya Allah denganmu ya Allah, aku panas dingin, aku sakit ya Rasulullah. Bagaimana nanti di akhirat ya Allah? Ya Rasulullah, engkau di akhirat pasti tempatmu sangat mulia dan tempatmu sangat tinggi. Aku tidak tahu nanti aku akan berada di mana. Aku belum tahu ya Rasulullah. Bisa jadi aku akan di neraka ya Rasulullah. Maka aku ingin ya Allah, aku ingin mencintaimu dan aku ingin selalu bertemu denganmu. Maka inilah kemudian ada satu hadis, dan hadis ini paling saya suka, yaitu kemudian Rasulullah menyampaikan adalah antaman hurbillah. Jadi nanti kamu akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Kalau kamu di dunia ini bersama dengan artis kamu cintai, kamu di sini ada seorang penyanyi, mereka tidak akan tahu pernah ada di mana, apakah di surga atau tidak. Tetapi kalau kamu mencintai karena Allah, karena Rasulullah, dan karena keimanannya, karena ketakwaan, maka binurilah, maka kau akan mendapatkan fadhuli jannati. Bahkan di dalam Allah nanti ada seorang yang ini seperti itu cintanya sama Allah sangat besar. Kemudian mereka di hari kiamat, maka seorang temannya, saudaranya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Maka seorang yang sangat soleh ini, maka mereka bertanya kepada Allah, ya Rabbi, di manakah teman yang aku cintai karenamu ya Rabbi? Maka Allah menyampaikannya, huwa finnar, dia ada di neraka. Maka kemudian orang ini berprotes kepada Allah, ya Allah, bagaimana mungkin aku mencintai dia karenamu, aku mencintai dia karena kesolehannya. Ya Allah, bagaimana engkau masukkan ke dalam neraka seorang sahabat ini? Maka kemudian Allah langsung menyampaikan, kalau begitu ambillah dia, ambillah ke neraka dan bawa ke surga aku, katanya. Dengan izinku. Maka kemudian dibawa, dicarilah seorang ini yang temannya itu, kemudian diangkat ke dalam surganya Allah. Wa malana min syafi'in. Jadi nanti di akhir yang bisa berikan syafaat itu adalah di antaranya adalah Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang mencintai karena binurillah. Makanya adik-adikku sekalian, cintailah orang-orang yang soleh. Idolakanlah orang-orang yang soleh. Idolakanlah. Kalau Rasulullah pasti adalah panutan kita semuanya. Mengidolakan Umar bin Khattab, mengidolakan Abu Bakar, mengidolakan Aisyah. Tapi jangan sukanya Aisyahnya aja ya. Yang Aisyah bisa bermanja-manja dengan Rasulullah dan sebagainya. Tapi sisi lainnya juga harus diperhatiin juga. Sama. Orang ngomongnya saya punya sahabat baik. Ini sahabatku paling terbaik. Tapi ketika mereka tidak sholat pun tidak diingetin. Bagaimana para sahabat terbaik? Mereka nggak sholat, nggak diingetin. Mereka ngomongin kejelekan orang, nggak diingetin. Ini bukan sahabat. Bahkan dulu zaman Rasulullah, ada seorang yang datang kepada masjid itu, kemudian dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintai sahabat itu karena kesolehannya. Maka kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai Simon, apakah engkau sudah mengatakan kepadanya bahwa aku adalah cinta kepadanya? Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, aku belum mengatakan aku mencintai karena kesolehannya. Maka Rasulullah langsung mengatakan, wahai Simon, maka sampaikanlah ketika engkau keluar, sampaikanlah bahwa aku mencintai karena kesolehannya. Karena kemudian orang ini akan ada kesibukan, maka orang ini langsung pergi begitu sholat. Tapi kemudian orang ini mendapatkan saran Rasulullah, sampaikanlah kepadanya. Maka kemudian disampaikannya. Begitu disampaikan, dia mengatakan, wahai si fulan, aku mencintai karena kesolehanmu. Maka orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang mencintai karena kesolehannya, maka mereka akan saling bisa berikan syafaat wa malana min syafi'in. Sama ketika seorang imam Syafi'i adalah seorang imam yang sangat soleh, dan bahkan orang imam kita semuanya, panutan kita semuanya. Tetapi begitu sangat hormatnya mereka bertemu dengan Imam Ahmad. Maka Imam Syafi'i langsung mengatakan seperti ini, aku bukan orang soleh, tapi semoga engkau bisa berikan syafaat kepada aku dalam syair Imam Syafi'i. Maka dijawab oleh Imam Ahmad, wahai Imam Syafi'i, engkau adalah orang yang soleh dan engkau bisa memberikan syafaat kepadaku. Karena hormatnya Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Apa dasarnya? Karena mereka mencintai karena binurillah. Jadi orang-orang yang mencintai karena Allah, orang-orang yang mencintai karena Rasulullah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Mereka di antara satu dengan hanya saling tolong menolong dan saling bantu membantu.
Makanya adik-adikku sekalian, kalau kalian ngomong sesama teman karena kesolehannya, karena baca Al-Qurannya bagus, karena keistiqomahnya bagus, maka sampaikanlah aku mencintai karena keistiqomahanmu karena Allah. Maka nanti di akhirat kita saling bisa memberikan syafaat di antara satu dengan yang lainnya. Itu hebatnya kalau di situ. Maka di sini orang ini nanti yang akan diiri oleh Nabi dan para syuhada. Syuhada nanti akan iri sama orang-orang yang mencintai karena cahaya Allah. Syuhada bahkan Nabi pun akan iri. Bahkan nanti suatu ketika orang-orang ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu, dan nanti ketika orang-orang dikumpulkan untuk bertemu dengan Allah, maka sebagaimana dalam surat Yunus yang Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, inilah aku yang dulu janjikan bahwa engkau akan bertemu denganku. Orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang rindu kepada Rasulullah, orang-orang yang keistiqomahnya, orang-orang yang menjadi ahlul Quran, orang-orang yang menjadi ahlul sholawat, orang yang menjadi ahlul witir, orang yang menjadi ahlul duha, orang yang menjadi ahlul amal yang lainnya, maka Allah nanti akan mempertemukan kita kepadanya. Maka kemudian Allah menyampaikan ketika mereka berada di surga, langsung mengatakan, wahai hamba-hambaku, inilah dulu tempat yang aku janjikan aku akan bertemu denganmu, wahai hambaku. Jangan sudah Yunus. Jadi nanti orang-orang yang soleh, orang-orang rindu kepada Allah, nanti itu akan diajak bertemu dengan Allah. Setelah mereka mendapatkan syurganya Allah, maka mereka diajak bertemu dengan Allah dengan tempat yang sangat mulia. Dan tidak ada awan debu sedikit pun yang menutupinya. Maka Allah langsung mengatakan, wahai hambaku, inilah dulu tempat yang aku janjikan aku akan bertemu denganmu. Kuncinya apa? Kuncinya kita harus cinta kepada Allah, harus cinta kepada Rasulullah. Wa in kuntunna turidnallaha wa al akhirah. Jadi harus ada di situ adik-adikku sekalian. Dan sama ketika orang-orang yang cinta kepada Allah. Dulu ada seorang budak. Saya berdiri gak bagus ya. Ada seorang budak. Budak ini bahkan dipandang sebelah mata oleh umat-umatnya di sana. Kemudian seorang di sana itu berdoa kepada Allah karena musim hujan yang sangat lama tidak hujan-hujan. Maka seorang ini meminta kepada Allah, bahkan orang yang saleh termasuk Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini terkenal orang yang sangat sufi, orang yang sangat dekat sama Allah, tapi begitu meminta doa kepada Allah minta hujan, tidak diturunkan hujan, tidak diturunkan hujan. Maka suatu ketika orang yang budak ini mereka berdoa kepada Allah. Berdoanya sangat sederhana. Ketika Malik bin Dinar berdoa, ya Allah berikanlah hujan, ya Allah berikanlah hujan, ya Allah berikan hujan, berkali-kali mengajak orang-orang yang soleh di sana, tetapi tidak diberikan hujan. Tapi begitu seorang budak ini meminta hujan, dan doanya adalah doa yang sangat istimewa. Ya Allah, aku ini adalah kekasihmu, aku ini adalah orang hamba yang kau cintai, ya Allah. Kalau engkau menurunkan hujannya, maka bendaharamu tidak akan pernah berkurang. Perbendaharaanmu tidak akan pernah berkurang, ya Allah. Maka turunkanlah hujan, ya Allah. Maka langsunglah tanda-tanda mau hujan. Langsung langit itu tiba-tiba menjadi gelap, langsung ada mau hujan, dan langsung hujan. Ternyata doa ini didengar oleh seorang Malik bin Dinar. Begitu didengar oleh Malik bin Dinar, maka diikutilah. Dan ditanya oleh mereka, Malik bin Dinar ini diceritakan ini adalah orang yang sangat soleh. Kenapa disebut dengan Dinar? Karena dulu ketika beliau naik kapal, mereka tidak bawa uang sampai diusir oleh nakodanya karena nggak bayar. Kemudian karena dekatnya kepada Allah, kemudian Malik bin Dinar meminta tolong, ya Allah berikanlah aku uang, kemudian aku bisa membayarnya. Maka kemudian ikan itu yang memberikan uang kepada Malik bin Dinar. Uang ikan yang hasilnya. Tiba-tiba ikan itu muncul bawa uang dinar itu. Maka kemudian uang yang dibawa ikan ini dikasihkan Malik. Maka kemudian dia mendapatkan julukan Malik bin Dinar. Orang ini udah dekat sama Allah. Begitu mendengar doanya seorang budak ini, maka mereka kaget, langsung terbelalak Malik bin Dinar. Kenapa kau pede sekali kau mengatakan kau adalah kekasihnya Allah? Kenapa kau mengatakan kau pede sekali bahwa kau adalah orang yang dicintai sama Allah? Maka kemudian seorang budak langsung mengatakan, hai ini bukan tempatmu, pergilah engkau ke sana.
Coba. Pergilah engkau ke sana. Ini bukan tempatmu bukan di sini. Maka pergilah engkau. Maka kemudian setelah hujan selesai, maka seorang budak ini kembali ke rumah majikannya. Diikuti oleh Malik Bidina dari belakang. Begitu diikuti, oh ternyata dia adalah jadi pembantunya si A. Maka besok paginya didatangi kemudian. Begitu didatangi temannya, wahai Tuan, apakah ada seorang budak yang tadi malam aku temuinya? Siapa? Maka dicarilah semua budak-budak itu, mulai 1, kedua, ketiga, dan sampai 80, sampai 9, maka tidak ditemukan seorang budak. Maka begitu sudah berakhir, ada satu rumah yang mereka belum dilihat, maka kemudian mereka keluar pada siang hari. Begitu keluar, langsung Malik bin Dinar, aku pengen membeli budak dia. Aku pengen beli budak dia. Maka kemudian seorang yang punya budak, engkau tidak usah membeli, langsung bawa pulang saja, karena mereka ini adalah pemalas. Kalau pagi mereka tidur, sampai siang mereka tidur, malamnya mereka nggak pernah tidur, mereka begadang. Maka ambillah, engkau gak usah membayar. Maka seorang Malik bin Dinar mengatakan, aku tidak mau kalau aku tidak membayarnya. Aku tetap ingin bayarnya. Maka kemudian karena memang majikannya juga ingin memberikannya dengan gratis, maka kemudian seorang Malik bin Dinar ini tidak mau. Maka kemudian mereka tetap membayarnya, karena Malik bin Dinar, saya nggak boleh membeli budak dengan gratis. Akhirnya dibeli cuma sangat murah. Kalau saya tidak salah di dalam tulisan di riwayat itu hanya 80 dinar. Kalau 80 kali 4.000 cuma berapa? Cuma 320.000. Bayangin seorang budak harganya 320.000. Kemudian Malik bin Dinar bertemu dengan seorang budak ini. Maka ditanya, wahai Malik bin Dinar, kenapa engkau ingin memberikan aku? Kenapa engkau ingin membebaskan aku? Apa yang menjadikan kelebihanku sehingga aku ingin beli aku? Maka seorang Malik bin Dinar mengatakan, ya, aku ingin membelimu karena aku penasaran dengan doamu tadi malam. Doa yang mana? Kata seorang ini. Doa yang kau mengatakan bahwa ya Allah, aku ini adalah kekasihmu, aku adalah orang yang kau cintai ya Allah, maka turunkanlah hujan. Engkau jika mendengar hujan, maka tidak akan pernah berkurang perbendaharaanmu sama sekali. Aku sudah tahu kau siapa yang sebenarnya. Maka seorang budak ini langsung mengatakan, wahai Malik bin Dinar, antarkanlah aku ke masjid yang tadi malam aku berdoa di sana. Maka diantarkan oleh Malik bin Dinar dan mereka berdoa. Begitu berdoa begini doanya. Setelah diantarkan di masjid, maka Malik bin Dinar nungguin seorang budak ini sholat lebih dahulu. Waktu sholat, begitu sholat selesai langsung berdoa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku ini adalah kekasihmu ya Allah. Aku ini adalah orang yang selalu merindukanmu ya Allah. Tetapi kenapa engkau telah memberitahumu bahwa aku adalah kekasihmu ya Allah? Kenapa engkau telah memberitahu kepada orang lain bahwa aku ini adalah kekasihmu? Kenapa engkau memberitahu bahwa aku ini adalah orang yang kau cintai ya Allah? Karena engkau telah memberitahukan kepada orang-orang yang lainnya bahwa aku adalah kekasihmu ya Allah. Maka ambillah nyawaku ya Allah. Aku ingin bertemu denganmu ya Allah. Aku lebih cinta kepadamu ya Allah daripada cintaku kepadamu. Maka engkau beritahukan kepada orang lain ya Allah, maka lebih baik aku ingin bertemu denganmu ya Allah. Orang-orang yang cinta Allah, orang-orang yang cinta Rasulullah, maka ketika mereka seperti itu, maka mereka tidak akan bersadar, tetapi mereka lebih cepat untuk meninggal dunia bertemu dengan Tuhannya. Maka kemudian apa yang terjadi? Maka langsung kemudian Allah memanggil malaikat Israel. Wahai Israel, datanglah kepada hambaku, datanglah kepada kekasihku, dan ambillah nyawanya dia. Malaikat Israel datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai makmum, seorang wali ini, ternyata si budak ini adalah seorang wali Allah, seorang kekasihnya Allah. Maka langsung malaikat itu datang, ya wali Allah, aku diminta untuk mengambil rohmu. Apa yang disampaikan oleh seorang ini? Maka langsung mengatakan, wahai malaikat Israel, aku juga sudah rindu kepada Allah. Aku juga sudah sangat sayang kepada Allah, sehingga aku ingin juga kembali kepada Allah. Maka kemudian diambillah nyawanya. Maka ketika orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang mencintai Allah, maka ketika ruhnya akan dicabut, maka malaikat akan mencabutnya dengan
dengan sangat lemah lembut. Sangat lemah lembut. Bahkan mereka dimotivasi ketika nyawanya, ketika rohnya akan diambil Allah, maka mereka dimotivasi oleh malaikat. Wahai si fulan, Allah telah menunggumu di sana. Wahai si roh, Allah telah menunggumu di sana, maka pergilah engkau ke pangkuan rahmat Tuhanmu. Maka disitulah orang-orang yang cinta Allah, orang-orang yang cinta Rasulullah, maka ketika diambil, maka mereka penuh dengan senyum dan cintanya. Itulah orang-orang yang cinta kepada Allah. Tapi sebaliknya bagi orang-orang kafir, sebaliknya bagi orang-orang yang tidak cinta kepada Allah, justru mereka akan bertemu dengan Allah, maka mereka berikan ketakutan yang sangat luar biasa. Mereka takut akan bertemu dengan Allah. Akhirnya Allah di dalam Al-Quran berfirman, kalau engkau tidak ingin bertemu denganku, jika engkau meninggal, aku tidak akan ingin bertemu denganmu, dan aku tidak akan pernah mau melihatmu. Jadi orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang rindu kepada Allah, ketika mereka akan syakaratul maut, justru inilah saat-saat yang ditunggu bagi orang-orang yang cinta kepada Allah. Saat-saat yang ditunggu, karena mereka diperlihatkan orang-orang yang syakaratul maut itu sudah tahu tempatnya mereka ada, apakah ada di neraka atau apa ada di surga, maka mereka sudah diberitahunya. Makanya sayapnya malaikat Jibril itu sayap yang mereka tahu di manakah hamba itu akan masuk neraka atau masuk surga. Ketika meninggal maka diperlihatkannya. Tapi berbeda ketika orang-orang yang menjadi ahlul Quran, maka mereka akan mendapatkan tempat yang sangat mulia. Itulah adik-adikku sekalian, kalian harus bersyukur menjadi orang-orang yang mulia, menjadi ahlul Quran. Orang-orang jadi kalau adalah orang-orang yang sangat istimewa, orang-orang yang dirindukan oleh Allah. Makanya saya ceritakan di awal, orang ahlul Quran itu begitu membaca misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, maka Allah mengatakan naiklah engkau pada derajat surga yang lebih tinggi. Maka dibaca lagi, maka bacalah Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, maka naiklah engkau di surga lebih tinggi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, maka naik lagi khusyuk sampai seterusnya. Itulah orang-orang yang mendapatkan kelebihan Al-Quran. Sama nanti di hari kiamat, ketika orang syakaratul maut, ketika orang dikubur, maka Al-Quran itulah yang akan mendatanginya mereka. Wahai si fulan, siapakah engkau? Aku adalah bacaan Al-Quranmu dulu. Ketika nanti ada azab datang, maka langsung demi Allah, maka Al-Quran mengatakan, aku adalah Al-Quran yang kubacakan karena cintamu kepada Allah. Maka kemudian akan adanya lagi pertanggungjawaban lagi, maka Al-Quran akan datang langsung mengatakan, wahai sifat, aku adalah Al-Quran yang kubacakan karena engkau mencintai ayat-ayat Allah. Semua akan menemani Al-Quran. Makanya orang-orang yang istiqomah, maka Rasulullah pun menyampaikan kepada umatnya. Itulah keistimewaan, ada 11 orang yang istimewa membaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran. Maka bersyukurlah anak-adikku sekalian, kalian semua menjadi penghafal Al-Quran. Tapi adik-adikku sekalian jangan lupa, walaupun kalian apa, tapi istiqomahlah sampai Allah mengambil kita. Harus istiqomah dengan Al-Quran. Kalau sekarang adik-adik bisa, nanti kalau adik-adik sudah seperti saya, mungkin sudah punya keluarga, harus bekerja, harus nyari nafkah untuk keluarga sini, keluarga sana, untuk saya misalnya, maka tantangannya akan semakin besar dan semakin susah untuk istiqomah. Dan justru istiqomah ini yang dituntut oleh Allah sehingga bisa disebut menjadi ahlul Quran. Bacalah, misalkan boleh baca. Adik-adikku sekalian, kalau pengen jadi Al-Quran, jangan berpikir, ya Allah, aku membaca Al-Quran ini atau biar menjadi orang yang alim. Gak usah, jangan begitu. Ya Allah, aku pengen bisa menjadi qori, jangan. Tapi niatlah ketika baca Al-Quran, ya Allah, aku baca Al-Quran, aku kan untuk ridhomu, ya Allah, karenamu, ya Allah, dan aku ingin bertemu denganmu, ya Allah. Saya kalau berdoa seperti itu, saya kalau misalkan membaca Al-Quran ini, tapi saya juga selalu mencoba untuk istiqomah. Jadi dalam diri saya harus dipaksa, dalam diri semua ini, setiap hari minimal saya harus baca 250 ayat, harus dipaksa. Kalau kayak surat Asy-Syu'ara pendek, surat Asy-Syaffa pendek,
Kemudian yang agak panjang bisa surat Al-An'am agak panjang, surat Al-Baqarah agak panjang, surat An-Nisa lumayan. Tetapi sampai surat pendek itu yang sangat kecil, sehingga harusnya dibatasi minimal selesai baca atau selesai sholat minimal aku harus dengan 15 halaman. Selesai 15 halaman mana. Kalau kita bisa halaman, maka kita bisa khatam sama dengan 10 hari sekali. Itu dia khatam. Orang-orang yang bisa mempertahankan ini, dan Allah kemudian menyebut, wahai hambaku, engkaulah yang disebut dengan ahlul Qur'anku. Orang-orang yang disebut dengan ahlul Qur'anku maka mendapatkan tempat yang sangat tinggi kelak di akhirat. Di hari kiamat sangat tepat. Makanya orang-orang kata Rasulullah, siapakah orang-orang yang paling mulia? Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang belajar Al-Quran, dan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan tempat yang sangat tinggi dan mulia. Tapi ingat kata Abu Hurairah, maka Abu Hurairah itu pernah suatu ketika didatangi seorang tabi'in. Wahai Abu Hurairah, engkau sangat dekat dengan Rasulullah, maka tolong ceritakan satu ketika engkau bertemu dengan Rasulullah. Maka kemudian Abu Hurairah langsung bercerita, iya, Rasulullah pernah berpesan kepadaku, nanti di hari kiamat ada 3 orang yang akan disiksa lebih dulu di hari kiamat. Maka seorang tabi'in bertanya, siapakah ya wahai Abu Hurairah yang mereka akan disiksa lebih dulu oleh Allah? Maka yang pertama adalah orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid nanti itu akan dihisab, akan dimasukkan ke neraka lebih dahulu, karena bukan karena Allah, tapi mereka ingin dikatakan dia adalah seorang yang gagah berani, kemudian mereka meninggal di medan perang, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang akan masuk neraka lebih dahulu. Sama ketika Rasulullah datangi seorang sahabat, ya Rasulullah, mereka telah meninggal di medan perang Badar ini ya Rasulullah, dan mereka telah dikena tombaknya dan bahkan mereka kena panahnya ya Rasulullah, maka mereka akan menjadi ahlu syurga, kata sahabatnya. Maka Rasulullah mengatakan, bukan wahai sahabat, dia adalah ahlu nar. Maka kagetlah seorang sahabat, kenapa ya Rasulullah tidak menjadi ahli neraka? Iya, karena mereka memang betul mereka kena tombaknya musuh, tetapi mereka tidak kuat dengan menahan, kemudian tombaknya ditancapkan sendiri sampai mereka keluar darah dan mereka adalah meninggal. Itulah meninggalnya dengan cara bunuh diri, dan mereka bukan berjuang karena Allah. Orang ini masuk neraka lebih dahulu. Padahal para sahabat dia mengatakan dia ahlu syurga, karena tapi Rasulullah bukan ahlu syurga, tapi mereka meninggal karena keterputusasaan dan bunuh diri, karena ditancapkan sendiri ke dalam perutnya sehingga darahnya mengeluar banyak dan mereka meninggal. Rasulullah sangat tahu. Bahkan jangankan begitu, ketika Rasulullah itu memanggil Aisyah, wahai istriku. Jadi nanti adik-adikku kalau punya suaminya harus manggilnya yang bagus ya, wahai istriku gitu. Atau wahai istriku sayang. Nah, harus gitu. Dulu waktu saya masih kuliah, saya kuliah di UI, ketika pacaran saya manggilnya itu sayang. Iya sayang, iya sayang. Tapi begitu saya nikah, maka panggilannya berubah, iya istriku sayang. Sampai hari ini, orang kalau bisa manggil ya istriku sayang ketika marahnya nggak jadi, Gus. Itu benar, Gus. Marahnya nggak ada. Coba ya kalau orang bisa ketika marah manggil istriku sayang, oh itu berat sekali. Berat sekali. Tapi kalau marah bisa mengatakan ya istriku sayang, oh itu marah teredam banget. Jadi saya sama ketika, jadi kalau sama istri itu manggilnya harus begitu. Saya belum pernah ngajak ke sini istri saya, belum ya. Nanti insya Allah kapan-kapan saya ajak ke sini. Jadi saya manggilnya masih sama. Dia istriku sayang, dia istriku sayang. Jadi, emang udah ada tahu istri saya, Bu? Udah kan, belum ada kan? Alhamdulillah belum ada. Jadi manggilnya panggilan yang baik. Kenapa? Ketika Aisyah dipanggil oleh Rasulullah, wahai istriku, aku mumpung punya rezeki, maka carilah budak untuk membantu pekerjaanmu. Maka Aisyah kemudian ke pasar dan nyari budak. Maka dicarilah budak yang paling rajin bekerja dan yang paling bagus di situ. Maka dibelilah dengan beberapa dinar oleh Aisyah. Maka kemudian setelah dibeli, maka kemudian akan dibawa pulanglah budak ini. Kemudian malaikat Jibril langsung mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah,
nanti kalau budak yang dibawa istrimu pulang ke rumah, jangan engkau masukkan ke dalam rumahmu. Maka Rasulullah langsung bertanya, kenapa tidak boleh dimasukkan ke rumahmu? Ya Rasulullah, temuilah di teras rumahmu saja dan jangan pernah kau masuk dalam rumahmu, jangan kau bolehkan masuk. Maka Rasulullah penasaran, wahai malaikat Jibril, apakah kenapa? Dan mereka tidak boleh saya masuk. Ya, dia adalah ahlun nar. Coba, malaikat Jibril langsung beritahu Rasulullah. Maka kemudian Aisyah pulang membawa budaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Maka kemudian betul, maka seorang budak ini tidak boleh masuk rumahnya Rasulullah, disuruh nunggu di emperannya. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa budak ini tidak boleh masuk ke dalam rumah? Ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah adalah seorang yang sangat uswatun hasanah. Mereka tidak mengatakan dia alumni kamu. Makanya adik-adikku sekalian, kalau ada orang jelek kayak apapun, jangan pernah dicaci. Orang itu mau berzina, jangan pernah dicaci. Orang itu mau pencuri, jangan pernah dicaci. Karena rahmat Allah dengan sangat mudah ketika memberikan seseorang menjadi ahli syurga. Maka kemudian tidak disampaikan kepada Rasulullah, Aisyah, wahai istriku, masuklah ke dalam rumah. Maka kemudian di situ ditanya oleh Rasulullah seorang budak, wahai budak, apakah kau selalu sholat? Baru selalu sholat. Ya Rasulullah, gimana aku mau sholat ya Rasulullah? Aku ini seorang budak. Apa yang diperintahkan oleh majikanku itu yang aku lakukan. Apakah engkau pernah buat amal baik? Engkau bersedekah? Ya Rasulullah, apa yang buat amal baik ya Rasulullah? Aku ini seorang budak yang digaji untuk makan saja ya Rasulullah. Gak mungkin aku bisa bersedekah. Apakah aku pernah berzina? Ya Rasulullah, apa yang tidak pernah aku lakukan? Semua aku lakukan ya Rasulullah. Maka disitulah Rasulullah akhirnya dia tahu bahwa kenapa mereka malaikat Jibril memberitahukan dia adalah ahlul neraka. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah memberikan satu butir kurma. Kalau dalam riwayat itu ada yang menyebutkan 2 butir, ada yang 3 butir. Maka dikasihkan butir ini kepada seorang budak tadi. Maka seorang diberikan kurma ini, kemudian budak ini pulang. Wahai ibu, kata Rasulullah, pulanglah engkau dan engkau tidak usah membantu pekerja di sini. Maka pulanglah. Maka setelah pulang dalam perjalanan jauh, maka kemudian ada orang miskin yang meminta kepada seorang budak ini, wahai fulan, tolonglah aku belum makan, tolonglah aku belum makan. Maka seorang budak mengatakan, wahai ibu, aku mempunyai butir ini, aku sudah makan. Apakah kau mau dengan butir bekas, butir kurma yang aku makan ini? Maka dia mengatakan mau. Beneran mau. Maka dia butir kurma yang sudah bekas dimakan ini diberikan kepada orang yang meminta tadi. Dikasihkan. Begitu butir yang dikasihkan kurma ini, kemudian tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi Rasulullah kembali. Ya Rasulullah, orang budak yang tadi mereka dinasnya, mereka ada di neraka, sekarang namanya sudah tertulis dan tercatat di syurganya Allah. Coba bayangkan, tadinya masih ahlul neraka, orang berzina apa aja dilakukan, amal tidak, sholat tidak, bahkan sudah malaikat Jibril ngasih tahu dia adalah ahlul neraka. Tapi setelah bertemu dengan Rasulullah, dikasih butir kurma dan orang minta, langsung malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, dia namanya sudah di surga. Coba rahmat Allah sangat dekat. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian seorang budak ini dipanggil oleh Rasulullah kembali. Maka dipanggil, kemudian ditanyain, wahai ibu, apa yang telah kau lakukan? Maka ibunya mengatakan, aku tidak melakukan apa-apa ya Rasulullah. Apakah kamu telah berbuat baik? Enggak ya Rasulullah, aku tidak melakukan apa-apa. Coba ibu, engkau ingat-ingat lagi apa yang telah kau lakukan. Maka kemudian ibu ini ingat, ya Rasulullah, tadi ketika aku pulang ada orang yang meminta belum makan ya Rasulullah. Buah kurma yang kau berikan kepadaku ya Rasulullah, aku berikan kepadanya. Maka Rasulullah malah mengatakan, iya bu, dengan amal itulah sehingga namamu menjadi ahli syurganya Allah. Sepilih. Maka ditanya oleh Rasulullah, wahai ibu, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Aku telah berikan kurma karena engkau adalah kekasihnya Allah. Begitu engkau memberikan kurma, aku sungguh sangat karena diberikan oleh kekasihnya Allah.
Dan aku bersedekahkan ya Rasulullah, karena ya Allah aku bersedekah ini karena aku mencintaimu dan aku mencintai Rasulullah kekasihmu. Karena itulah mereka namanya menjadi ahli syurga. Sedikit, tapi begitu luar biasa. Sama ketika seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda ini bahkan mereka menukarkan 600 pohon kurma dengan satu pohon kurma miliknya, milik Abu Lubabah. Jadi suatu ketika Rasulullah itu ada anak yatim mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah memakan buah kurma ini ya Allah yang terjatuh di rumahku. Tapi pohonnya memang bukan pohon kurma milikku ya Rasulullah. Aku telah dimarahi oleh Abu Lubabah. Maka dipanggillah Abu Lubabah bersama rakyat yang piatu. Maka ditanyai, Abu Lubabah ini adalah seorang peserta perang Badar. Maka ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Lubabah, apakah benar bahwa kurmamu yang terjatuh telah dimakan oleh anak yatim piatu? Maka Abu Lubabah mengatakan, ya Rasulullah, memang itu adalah benar buah kurmaku yang terjatuh dimakan anak yatim piatu. Apakah aku bisa ridho wahai Abu Lubabah? Aku enggak ridho ya Rasulullah. Coba bayangin, buah kurma yang jatuh di tanah yatim piatu, padahal pohonnya ini mangkruh ke rumah yatim, mereka enggak diberikan. Maka Rasulullah menyampaikan kepada Abu Lubabah, wahai Abu Lubabah, apakah engkau mau buah kurmamu ini engkau berikan kepada anak yatim piatu dan engkau mendapatkan syurganya Allah? Maka dijawab oleh Abu Lubabah, ya Rasulullah, ini harta satu-satunya yang aku miliki ya Rasulullah. Tidak mungkin aku berikan kepada anak yatim piatu. Walaupun ku diganti syurga oleh Allah. Maka Abu Lubabah mengatakan, aku tidak mau ya Rasulullah. Ini adalah cara menolak, satu-satunya cara menolak. Ya Allah, aku tidak mau buat kurma itu. Pada Rasul menyampaikan, kalau buat kurma itu kau berikan pada itu, maka kau akan diberikan syurganya Allah. Maka pembicaraan ini terdengar seorang sahabat Rasulullah yang lain, yang namanya Abu Darda. Abu Darda mendengar pembicaraan Rasulullah dengan Abu Lubabah. Maka begitu Abu Lubabah pulang, maka Abu Darda datangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau aku yang memberikan pohon kurma itu, apakah aku akan mendapatkan syurganya Allah? Maka Rasulullah mengatakan, ya, kalau engkau menyampaikan dan memberikan, maka Allah akan berikan syurga kepadamu. Maka kemudian Abu Darda ini langsung pamit kepada ya Rasulullah, aku akan berpamit, aku akan menemui Abu Lubabah. Maka mereka ini mengejar Abu Lubabah. Maka ketemulah di situ. Assalamualaikum Abu Lubabah, Assalamualaikum Abu Lubabah. Kemudian mereka bertanya, wahai Abu Lubabah, aku ingin menukarkan pohon kurma milikmu dengan pohon kurma milikku. Apakah kau tahu pohon kurma milikku? Ada 600 pohon kurma, ada mata airnya, ada vilanya, dan mereka tumbuh sangat besar. Apakah kau mau aku tukarkan 600 pohon kurma milikku dengan satu pohon kurma milikmu? 600 pohon kurma ditukar dengan satu pohon kurma. Pada satu pohon kurma yang bagus saya jual, itu 1 kilonya bisa sampai 500 ribu. Sekali panen bisa sampai 100 kilo. Berarti satu pohon kurma satu bisa mendapatkan uang 500 juta. Kali 600 berarti sudah berapa? 300 miliar. Maka Abu Lubabah mengatakan, siapa yang tidak tahu pohon kurmamu? Semua orang tahu pohon kurmamu. Ada vilanya, ada mata airnya, semuanya subur. Biar tidak, aku ingin menukarkan 600 pohon kurma milikmu. Maka kemudian Abu Lubabah langsung mengatakan, serius nih, untuk kerat dengan 600 pohon kurma dengan satu kurma. Maka disampaikan, iya benar, aku ingin menukarkan 600 pohon milikmu. Maka Abu Lubabah langsung apa? Betul ya, deal ya, setuju ya. Maka disitulah 600 pohon kurma milik Abu Darda ditukar dengan satu pohon kurma milik Abu Lubabah. Bayangkan 600 ya, jangan kira-kira punya uang 1000 ditukar dengan uang ya kelebihannya gitu. Maka kemudian dari situ Abu Lubabah mengatakan, deal ya, oke deal. Kalau sekarang, mulai sekarang, nah satu kurma jadi milikmu dan 600 kurma milikmu. Maka Abu Darda langsung mengatakan, ya deal. Maka kemudian ditukarkan, kemudian Abu Darda ini pulang ke rumahnya. Begitu pulang ke rumahnya, maka langsung menyampaikan istri. Kemudian istri yang sedang memunguti pohon kurma yang telah terjatuh di tanah. Kemudian Abu Darda langsung mengatakan, wahai istriku, wahai anakku, kemarilah.
Ada apa suamiku? Pohon kurma ini telah aku jual. Langsung istrinya bertanya, kau jual kepada siapa wahai udada? Kau jual kepada siapa wahai suamiku? Aku telah menjualnya kepada Allah. Apa untungnya? Maka kemudian dia menyampaikan untungnya adalah syurganya Allah kelak. Maka langsung istrinya itu enggak marah sama sekali, langsung istrinya mengatakan apa? Barakallahu, barakallahu, barakallahu wahai suamiku, barakallahu wahai suamiku, barakallahu wahai suamiku. Dan kira-kira jenengan nanti punya suami 600, sampai punya uang 600 juta ditukar 1 juta, mau nggak? Kalau mau nggak kira-kira? Gimana? Kira-kira marah, senang atau gimana kira-kira? Gimana? Campur aduk. Tapi bagi orang-orang yang cinta Allah, bagi orang-orang yang cinta Rasulullah, maka 600 pohon kurma tidak akan pernah ada bandingnya dengan cintanya kepada Allah. 600 pohon kurma tidak akan ada bandingnya ketika dia mengatakan, ya Rob, aku rindu kepadamu ya Robbi, aku lebih cinta kepadamu ya Robbi. Maka 600 itu tidak akan pernah ada artinya ketika mereka sudah mengatakan, ya Robbi, aku cinta kepadamu. Maka kemudian pembicaraan itu terdengar oleh Rasulullah SAW, dan kemudian Abu Darda dipanggil oleh Rasulullah. Wahai Abu Darda, apakah benar kau telah menukarkan 600 pohon kurmamu dengan 1 kurma milik Abu Darda? Maka langsung mengatakan, ya Rasulullah, aku telah menukarkan 600 pohon kurma milikmu dengan 1 pohon kurma miliknya. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menukarkan? Ya Rasul, karena aku begitu mencintai Allah. Aku begitu mencintaimu ya Rasulullah, karena apa yang kau ucapkan adalah wahyu yuha. Sehingga apa yang kau ucapkan ya Allah, ini adalah wahyu dari Allah. Ketika aku mengatakan, maka ketika aku bertanya kepadamu ya Rasulullah, kalau aku menukarkan, kalau aku memberikan kepada ayat yang itu, apakah aku akan mendapatkan surga ya Allah? Maka aku menjawab akan sama, aku juga mendapatkan surganya. Maka aku langsung bergegas ya Allah, karena cintaku kepada Allah, karena cintaku yang sangat besar kepadamu ya Rasulullah, sehingga aku lakukannya. Maka langsung Rasulullah mengatakan, wahai Abu Darda, engkau akan jadi orang yang paling kaya nanti di surga. Nanti engkau 16.000 tahun tidak akan pernah bisa keluar dari pohon kurmamu. Jadi nanti malaikat Jibril itu nanti datang ke pohon kurmanya Abu Darda, itu 100, akan dalam riwayat hadis itu sampai 1000 tahun mereka masih belum menembus sampai pohon kurmanya Abu Darda. Padahal malaikat itu kalau satu musang tank 1 menit itu udah sekian kilo, maka ini selama 1000 tahun belum. Inilah janji Allah kepada orang-orang yang mencintainya, kepada orang yang mencintai Rasul, orang yang melakukan karena cintanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan tempat yang sangat mulia. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli fi jannati. Adik-adikku sekalian juga sama, ketika adik-adikku baca Al-Quran, maka dia, ya Allah, aku baca Al-Quran ini, aku menghafalkan, ya Allah, karena-Mu ya Allah, ridhoi ya Allah, dan menjadikan bekal aku bisa bertemu dengan-Mu ya Allah, dengan benar-benar bertemu rahmat-Mu. Saya kalau baca Al-Quran juga sami. Saya kalau baca Al-Quran ini, ya Allah, aku baca Al-Quran ini ya Allah, karena-Mu ya Allah, ridhoi ya Allah. Kalau aku salah baca Al-Quran, ampuni aku ya Allah, rahmati ya Allah, sampai aku bertemu denganmu kelak ya Allah. Kalau orang yang berdoa, ya Allah, berikanlah aku bertemu denganmu, maka nanti ketika membayangkan kematian, bukanlah suatu yang menakutkan. Kalau orang bisa mengatakan, ya Allah, aku rindu kepadamu ya Allah, aku cinta kepadamu ya Allah. Kalau orang bisa mengatakan rindu, orang bisa mengatakan cinta, dan bahkan dia bisa menangis karena rindu kepada Allah, maka kematian bukan menjadi sebuah penghalang. Justru kematian itu awal untuk bertemu dengan Tuhannya. Jadi orang-orang yang menatapkan dengan rasa cinta, misalkan, ya Allah, aku bersedekah ini ya Allah karena aku rindu kepadamu, karena-Mu ya Allah, maka rahmati ya Allah, dan aku bisa bertemu lagi dengan teguh rahmat-Mu. Maka setiap tindakan yang kita lakukan, ya Allah, aku ingin bertemu denganmu ya Allah, aku ingin bertemu ya Allah, karena aku cinta kepadamu, karena aku rindu. Maka Allah pun akan mengatakan dalam Al-Quran, wahai hamba-Ku, siapa yang ingin bertemu denganku karena rindunya kepadaku, karena cintanya kepadaku, maka aku akan menyambutnya dengan lebih besar cintaku kepadamu. Tapi bagi orang-orang yang mereka tidak mau bertemu denganku, yang mereka enggan bertemu denganku, dan bahkan mereka tidak mau bertemu denganku, aku juga tidak akan pernah menolehkan mukaku kepada orang-orang yang tidak rindu kepada aku.
Makanya anak-anakku sekalian, adikku sekalian, ayo mulai caranya, gimana caranya untuk mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah itu tidak akan pernah menelantarkan orang lain. Kalau ada orang mengatakan cinta kepada Allah, menelantarkan keluarganya, itu tidak mungkin. Kalau ada suami mengatakan cinta kepada Allah, kemudian dia tidak beri nafkah kepada anak istrinya, itu tidak mungkin. Seorang istri yang cinta kepada Allah, mereka tidak patuh pada suaminya, itu tidak mungkin. Seorang istri yang cinta kepada Allah, mereka menelantarkan anak, juga tidak mungkin. Karena mereka ada ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasa wal hijarah. Tidak mungkin orang-orang cinta kepada Allah itu pasti akan memelihara keluarganya, jangan sampai disentuh oleh neraka. Kalau ada orang cinta kepada Allah, ternyata nyakiti hati orang tuanya, itu tidak mungkin. Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah masih nyakiti hati orang tuanya, itu berarti mereka tidak cinta kepada Allah. Mereka berarti belum bisa mencintai dirinya sendiri. Umar bin Khattab itu pernah bertemu dengan Rasulullah, dan dia mengatakan begini, ya Rasulullah, aku mencintaimu sama seperti aku mencintai ibuku. Maka Rasulullah langsung mengatakan, wahai sahabatku, jangan pernah engkau mengatakan bahwa engkau mencintai ibumu sama seperti mencintaiku. Tapi katakanlah, ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada mencintai diriku sendiri. Langsunglah turun ayat Al-Quran dalam surat Al-Munafiqun. Maka cintailah aku melebihi dari dirimu sendiri. Kenapa disebut dengan melebihi cinta diri sendiri? Karena mencintai bersama ibu. Karena orang yang mencintai dirinya sendiri, maka mereka tidak akan pernah menyentuhkan tubuhnya kepada api nerakanya Allah. Mereka akan menjaga dirinya dari negara Allah. Maka itulah yang disebutnya dengan cintailah Rasulullah melebihi dari cinta pada diri kita sendiri. Itu maknanya di situ, wahai adik-adikku sekalian. Jadi mungkin hanya itu Gus yang disampaikan, Gus. Nanti kita sambung lagi dengan materi yang lebih dalam, yaitu tentang bagaimana cara mencintai Allah. Jadi, pokoknya jangan harus boleh mencintai Allah. Orang yang mencintai Allah itu dari selalu beri manfaat kepada orang lain, selalu beri berkah kepada orang lain. Kalau wanita pasti patuh sama suaminya. Gitu. Jadi nanti kalau jangan punya suami, maka cintailah karena cahaya Allah. Sama kayak Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang anbiya itu, syuhada itu yang iri kepada orang-orang yang berhubungan binurillah, yaitu nanti seorang sahabat ini akan iri kepada orang-orang yang mencintai karena nurnya Allah. Apa sih yang dimaksud nurnya Allah? Adalah orang-orang yang mencintai, misalkan orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka mencintai tersebut karena orang itu menjaga istiqomahnya baca Allah. Itulah yang disebut dengan binurillah. Bukan mencintai karena cantiknya, bukan karena terkenalnya, tapi mencintai karena kesolehannya, karena keistiqomahnya Al-Qurannya, karena keistiqomah baca sholawatnya, karena keistiqomahnya dengan baca sholat duhanya, karena keistiqomahnya dengan baca sholat tahajudnya, dengan keistiqomah dan lain sebagainya. Karena yang cinta kepada Allah, ketika dia mengatakan bihubbi binurillah, maka mereka akan diiri oleh para syuhada. Terima kasih, yang itu yang bisa kamu sampaikan dari ibu sekalian. Nggak kerasa udah 1 jam lebih Gus dia. Insyaallah nanti kalau saya diundang sama Gus Dwi lagi, kita akan menyampaikan bagaimana kiat-kiat untuk cinta Allah dan cinta Rasulullah. Nanti berikutnya, nanti bagaimana setelah itu nanti lagi, nanti kita akan mengaji lagi tentang bagaimana cara untuk lebih merindukan Allah dan Rasulullah. Orang-orang yang merindukannya, kadang-kadang kalau saya rindu sama Allah itu sampai menangis kalau rindu kepada Allah. Dan kadang-kadang saya malam bisa nangis itu kalau 2. Kalau saya rindu kepada Allah dan rindu kepada Rasulullah sampai meneteskan air mata. Kata Allah, barang siapa yang berikan rindu kepadaku sampai meneteskan air mata, maka aku akan jauh merindukannya.
Rasulullah juga mengatakan, siapa yang rindu kepadaku, maka aku akan jauh merindukannya kepada hamba-hamba itu, kepada umat-umatku. Makanya adikku sekalian yang hafal Al-Quran ini, kalian menjadi seorang penghafal Al-Quran juga harus rindu kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حبيب القلب يا خير